Ini cucian beras yang ketiga. Pasti airnya udah nggak putih banget kayak yang pertama dan kedua ya. Aku selalu biasa cuci beras itu sampai 3 kali. Jadi usahain cucian 1, 2, dan 3 itu ya kita aduk-aduk semaksimal mungkin biar kandungan-kandungan pemutih atau yang lain-lainnya itu bersih. Nah, lihat nih, ini kan tuh. Untuk takaran airnya sendiri, kalau pulen itu jangan banyak-banyak. Nih segini kita aja nih. Ya. Oke guys, kita nyalain apinya. Nah, berasnya sudah kita siapin, tinggal nunggu mendidih. Nanti kalau mendidih jangan lupa kita harus sering aduk-aduk. Oke, kita tunggu sampai dia mendidih ya guys. By the way, aku pengen sedikit cerita nih sambil nungguin berasnya mendidih. Aku pernah makan di rumah makan di suatu tempat lah. Itu aku ngerasain berasnya itu apa ya, pulen, terus wangi, pokoknya tekstur berasnya itu putih, pulen, wangi. Itu kalau kita makan nasinya aja kayak gitu, itu makan pakai lauk apapun pasti enak deh. Makanya kalau kita mau beli beras ke pasar atau ke supermarket, usahain berasnya itu kita bisa lihat di bungkusnya itu bentuknya panjang-panjang atau bulat-bulat atau nggak terlalu panjang, itu banyak bentuknya. Aku pernah cobain beras yang bentuknya bulat-bulat ya, itu kalau aku makan kayaknya kurang deh, karena dia airnya nggak bisa sedang, nggak bisa banyak, dia airnya sedikit. Jadi kalau kamu masak airnya kebanyakan sedikit ya, itu bisa banyak. Guys. Terus kalau beras yang model perak itu dia biasanya bisa medok. Jadi kalau kita masak 1 liter itu hasilnya bisa banyak karena dia ngembang. Terus kita kasih airnya juga nggak takut-takut, karena ya dia jenis berasnya itu yang kalau dimasak harus banyak ngandung air, karena kalau airnya dikit itu berasnya keras, bisa kayak nggak mateng gitu. Jadi kalau kita beli beras ke pasar, usahain kita tanya, ini beras tipe apa, pulen, sedang, atau dikit air, atau perak ya, biar kita masaknya nggak salah. Guys, sudah mulai mendidih ya. Siapa sih yang nggak bisa masak nasi? Rata-rata sekarang semua orang pasti bisa masak nasi ya, karena ini
hal yang paling mudah banget. Yang nggak mudah itu biasanya pemilihan berasnya. Dia beras yang tipe apa. Terus ingat, usahain kalau masak nasi, kalau dia udah begini tuh, kita aduk. Karena kalau kita nggak aduk, itu bawahnya bisa gosong. Tapi kalau zaman sekarang sih kayaknya sudah pada instan ya. Jadi kalau masak nasi nggak ribet kayak gini. Perlu diaduk-aduk. Pasti rata-rata pada pakai rice cooker ya. Masukin air, tutup, selesai. Cuman aku kalau masak pakai rice cooker pasti selalu gagal. Karena ya beras kalau udah mendidih dimasak nasi, kita nggak rajin aduk, biasanya beda teksturnya. Bagian bawah agak lembek, atasnya belum mateng.
udah mulai sedikit ya airnya. Nah guys, airnya udah mulai nyusut. Nanti aku matiin. Kayak gini udah bisa dimatiin kok. Oke, kita matiin. Nah, ini nasi enggak aku langsung kukus ya. Jadi aku diemin dulu 10 menit. Gunanya supaya airnya ini lebih ngeresep ke berasnya, lebih aron ya, kalau kata Betawi itu lebih aron. Tungguin aja 10 menit deh buat lebih mengeringkan, karena kalau kita ngeringin banget pakai api kan nanti gosong. Oke guys, kita tunggu 10 menit selanjutnya nanti ya. Oke guys, ini udah 10 menit tuh, berasnya lebih nyerap air kan ya. Saatnya kita kukus ya guys. Oke, kita siapin kukusannya. Nah, kalau kukusan itu ini batas berasnya, berarti airnya jangan segini di bawahnya, karena kalau air itu mendidih bisa ke atas, bisa bikin berasnya jadi banyak ya. Oke guys, tuh segini. Lagi musim hujan nih guys, jadi aku sedikit batuk-batuk. Kita masukin semuanya, jangan lupa sambil digini-giniin. Lihat, bersih kan? Kalau kita diamin dulu pasti nggak lengket berasnya. Oke guys, kita kukus ya. Tutup. Ya, kita nyalain apinya. Nih, kita tunggu sampai 20 menit.
udah 20 menit ya guys. 20 menit itu apinya nggak kecil, tapi nggak besar banget. Tapi kalau kamu misalnya mau santai, takut kelamaan, apinya kecil bisa. Berarti waktunya agak dilamain dikit. Kita lihat ya nasinya. Tuh, udah jadi kan? Oke guys, selamat mencoba masak nasinya ya. Sampai jumpa.